Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayuha ashab al-kiram. Selamat datang teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami dalam belajar bahasa Arab dasar dengan kitab Durusu Al-Lughah Al-Arabiyah, yang semoga dengan adanya video ini mampu memberikan sedikit pengetahuan bagi kawan-kawan tentang bahasa Arab. Baik, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu atau pada video-video yang sebelumnya kita telah membahas apa itu hadza dan apa itu ma hadza. Hadza itu artinya adalah ini untuk laki-laki, untuk yang jenis laki-laki. Kemudian ma hadza yang memiliki arti apa ini. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas tentang latihan-latihan ketika kita mendapatkan sebuah pertanyaan, bagaimana menjawabnya. Insya Allah akan kita bahas pada video kali ini. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ya, tamrin yang pertama, latihan yang pertama, ma hadza. Pada video yang lalu kita telah mempelajari atau mengetahui apa arti ma hadza, yang berarti apa ini. Lantas apa jawabannya kalau seandainya ada teman kita yang menanyakan ma hadza sambil dia menunjuk sesuatu benda yang di sampingnya, atau seandainya dia membawa suatu benda, kemudian temannya tanya ma hadza, apa yang kita jawab? Nah, disinilah kita akan berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Di sini sudah disiapkan sebuah gambar, ada kunci, kemudian ada kitab, ada bolpen, kemudian ada pintu, ada rumah, dan ada kursi. Yang semuanya ini adalah isim-isim mudzakkar, isim-isim yang berjenis kelamin laki-laki. Yang pertama, ma hadza. Jawabnya adalah hadza miftahun. Ini adalah kunci. Makanya kalau seandainya nanti ada yang bertanya, teman kita bertanya ma hadza sambil menuju kepada kunci, jawabannya adalah hadza miftahun. Kita ulangi, hadza, ini adalah kunci. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya ini adalah mufradat-mufradat yang sudah kita bahas pada video yang pertama. Oleh karenanya kami harapkan teman-teman untuk kembali melihat video yang pertama atau membuka halaman yang pertama pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah. Kemudian latihan yang kedua, ma hadza. Nah, silahkan sobat menjawabnya. Kemudian ma hadza. Ini silahkan sobat juga menjawabnya. Kemudian ma hadza. Ada pintu, maka jawabnya apa? Silahkan dijawab. Kemudian ma hadza. Ada gambar rumah. Kemudian ma hadza, ada gambar kursi. Kami beri waktu 1 menit untuk menjawab.
Ya, baik. Silahkan sobat perhatikan apakah jawaban sobat itu betul atau salah. Kami akan jawab ma hadza. Jawabnya adalah hadza kitabun. Hadza kitabun. Yang berarti ini adalah buku. Kemudian yang berikutnya, ma hadza hadza qalamun. Yang berarti ini adalah pena. Kemudian di sini ada ma hadza hadza babun. Jawabnya adalah hadza babun. Artinya apa? Ini adalah pintu. Kemudian di sini ada gambar rumah. Jawabnya apa? Ma hadza hadza baitun. Yang artinya ini adalah rumah. Dan yang terakhir, ma hadza. Jawabnya adalah hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada latihan yang kedua. Ketika seorang menanyakan apakah ini buku, tentu jawabannya ada dua. Antara iya atau tidak. Kalau seandainya iya, maka ternyata memang itu benar bendanya. Tapi kalau seandainya tidak, berarti itu bukan benda yang ditanyakan. Apakah ini buku? Oh, bukan, ini adalah kertas contohnya. Maka kita harus menjawab, bukan. Namanya orang salah ketika orang tanya, apakah ini buku? Nah, tentu kalau memang dia nggak tahu, kita kasih tahu, bukan, itu bukan buku, tapi itu adalah kertas contohnya. Nah, di sini muallif atau penulis kitab di sini memberikan dua latihan. Latihan yang pertama nanti jawabnya adalah la, kemudian nanti juga ada jawabannya na'am. Kalau la, tentu benda tersebut tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Mari kita lihat. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? A memiliki arti apakah. A hanya alif saja yang memiliki hamzah di atasnya memiliki arti apakah. Begitu juga seperti hal yang memiliki arti apakah. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Maka jawabnya adalah la. Hadza masjidun. Tidak. Ini adalah masjid. Kenapa? Karena gambarnya gambar masjid. Kemudian ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Jawabannya adalah tidak. Ini bukan kunci, tapi apa? Ada pena. Maka jawabannya apa? Tidak, ini adalah pena. Kita jawab di sini. La. Hadza qalamun. Tidak. Ini adalah pena. Karena yang ditanyakan apa? Ahadza miftah. Apakah ini kunci? Gambarnya pena. Maka jawabnya la. Kemudian di sini, ahadza qamisun. Apakah ini kemeja atau baju? Maka jawabnya adalah na'am, hadza qamisun. Iya, ini adalah baju. Kemudian yang terakhir, ahadza najmun. Apakah ini bintang? Jawabnya tentu na'am, hadza najmun.
Ya, ini adalah bintang. Jadi intinya adalah kalau seandainya jawabannya itu sesuai dengan benda yang ditunjuk, maka kita jawabnya na'am. Iya. Tinggal kita mengulangi nama benda yang disebutkan tersebut. Tapi kalau seandainya benda tersebut tidak sesuai dengan yang diungkapkan, maka kita jawab, namanya itu benda tersebut namanya adalah ini. Kita benarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayuhal ashab al-qurama al-fudala hafidhakumullahu jami'an. Selamat datang kembali bersama saya untuk belajar bahasa Arab dasar dengan kitab Durusu Al-Lughah Al-Arabiyah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah mempelajari tentang sebuah kata yaitu hadza, ini. Kemudian ada ahadza, kemudian mahadza. Yang mana insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu arti dari man hadza. Siapa ini? Dan lantas bagaimana jawabannya ketika ada seseorang menanyakan dengan menggunakan man hadza. Mari kita simak bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk kepada bab dengan judul man hadza, maka kita akan membaca sama-sama pada latihan yang ketiga ini. Karena latihan yang pertama dan yang latihan kedua telah kita bahas pada video-video yang lalu. Nanti akan saya bacakan, kemudian sobat bisa mengikuti apa yang telah saya baca. Di sini adalah iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Saya akan bacakan. Hadza maktabun. Silahkan diikuti. Hadza masjidun. Hadza qalamun. Hadza sarirun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ma hadza? Hadza miftahun. Kemudian kita akan masuk ke dalam bab man hadza. Siapa ini? Man adalah memiliki arti siapa. Berbeda kalau seandainya dia dengan mimnya di kasroh min, maka artinya adalah dari. Ya. Maka perlu diperhatikan apakah yang dibaca itu man atau min. Man itu dengan fathah, mimnya difathahkan. Adapun min dengan dikasrohkan. Walaupun tulisannya sama, akan tapi harokatnya berbeda. Ini memiliki makna yang sangat-sangat jauh. Man memiliki arti siapa, adapun min memiliki arti dari. Man hadza, siapa ini. Saya akan bacakan, kemudian nanti sobat bisa mengikuti bersama saya. Man hadza? Hadza tabibun. Man hadza? Hadza waladun. Man hadza? Hadza talibun. Ahadza waladun? La, hadza rajulun. Yang perlu diperhatikan adalah ingat bahwa hadza ini untuk isim mudzakkar, yaitu isim yang menunjukkan itu untuk laki-laki.
Karena nanti kalau seandainya kita menemukan isim muannas, maka kita menggunakan hadhihi, bukan menggunakan hadza. Baik, kita terjemahkan satu-satu. Man hadza, siapa ini? Tidak perlu saya tulis, karena tadi di judul sudah kita tulis man, arti kata man. Hadza tabibun. Hadza tabibun. Tabibun itu memiliki arti dokter. Dokter laki-laki. Tabibun memiliki arti dokter laki-laki. Kemudian man hadza, di situ ada gambar anak kecil, maka jawabannya adalah hadza waladun. Waladun memiliki arti anak laki-laki. Nah, man hadza, hadza waladun. Ini adalah anak laki-laki. Kemudian man hadza, kemudian jawabannya ini ada seorang siswa. Maka jawabannya adalah hadza talibun. Jadi talib, talibun memiliki arti murid. Murid laki-laki. Man hadza, hadza talibun. Ini adalah murid laki-laki atau siswa, bisa kita sebut demikian. Kemudian yang terakhir, ahadza waladun. Kemudian di sini ada gambar orang tua. Ahadza waladun. Ahadza sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ahadza, apakah ini anak laki-laki? Waladun tadi sudah kita terjemahkan. Ahadza waladun, apakah ini anak laki-laki? Karena berhubung gambarnya adalah orang tua, maka jawabannya la. Tidak. Siapa? Hadza rajulun. Ini seorang, atau ini orang dewasa, atau ini laki-laki dewasa. Ya. Ingat, kalau ada kata ahadza, apakah ini? Jawabannya ada dua, antara na'am, iya, atau la, tidak. Kalau na'am jawabannya iya, maka kita tinggal mengulangi lagi. Contohnya, kalau seandainya ini gambarnya adalah gambar anak laki-laki, maka jawabannya adalah ahadza waladun. Na'am, hadza waladun. Karena berhubung ini gambarnya bukan anak laki-laki, maka jawabannya la, hadza rajulun. Rajulun memiliki arti laki-laki dewasa. Rajulun memiliki arti laki-laki dewasa. Ya, itulah bab kita pada kesempatan kali ini atau video kali ini. Insya Allah kita akan bahas yang tersisa ini pada pertemuan berikutnya. Nah, inilah bab atau pembahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Akan saya baca, kemudian silakan nanti teman-teman mengikuti. Ma hadza? Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La. Hadza kittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La. Hadza hisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Sebelum kita mengulangi bacaan kita tadi, maka kita harus mengetahui dulu apa maknanya, kemudian penggunaannya dalam apa saja, dan bagaimana cara menjawabnya.
Ma hadza, nah, ini digunakan untuk menanyakan suatu benda. Atau digunakan untuk menanyakan apa yang dia inginkan. Ya. Menanyakan namanya apa. Ya. Karena ma memiliki arti apa. Adapun hadza telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu bahwa hadza itu digunakan untuk jarak dekat, akan tetapi yang bersifat mudzakkar, yaitu laki-laki. Hadza masjidun. Hanya dijawab hadza masjidun. Karena apa? Karena gambar yang di sampingnya adalah masjid. Ini adalah masjid. Masjid kita ketahui bahwa dia itu adalah isim mudzakkar. Akhirnya digunakanlah kata hadza. Kemudian man hadza. Man memiliki arti siapa? Man memiliki arti siapa? Adapun ma memiliki arti apa? Dan hadza memiliki arti ini untuk laki-laki. Hadza tajirun. Tajir itu memiliki arti pedagang. Maka tak heran kalau seandainya di Indonesia seorang dikatakan tajir, karena sebenarnya orang yang berdagang itu mereka kaya-kaya. Kemudian hadza kalbun. Kalbun artinya anjing. Ahadza kalbun. Nah, kenapa menggunakan a? Tatkala dia menanyakan apakah, yang memiliki arti apakah. Ahadza kalbun, apakah ini anjing? Ternyata gambarnya sudah berubah. Maka jawabnya adalah la hadza kitun. Ini adalah kucing. Kitun memiliki arti kucing. Nah, kenapa kau jawabnya la? Karena bukan anjing. Dan hadza himarun. Apa himar? Himar memiliki arti keledai. Ahadza himarun. Tatkala ditanya apakah ini kuda? Jawabnya la hadza hison. Kenapa? Karena sudah berubah gambarnya. Hison memiliki arti kuda. Wama hadza. Wama, wa itu artinya dan. Apakah ini? Maka dijawab hadza jamalun. Ini adalah unta. Kenapa dikatakan jamalun? Karena gambarnya menunjukkan unta. Sebelum kita melanjutkan, coba kita ulangi terlebih dahulu. Saya akan baca dan silahkan diikuti. Ma hadza. Hadza masjidun. Man hadza. Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza kittun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza hisanun.
Wa ma hadza jamalun. Silahkan nanti dihafal mufrodatnya dan juga diulangi lagi. Bagaimana cara membacanya, bagaimana panjang pendeknya. Karena tatkala kita ingin belajar bahasa Arab, kita juga harus berusaha ya untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana mereka orang-orang Arab berbicara dengan bahasa Arab yang benar. Agar lisan ini terbiasa untuk mengucapkan bahasa Arab, maka silakan untuk selalu diulangi. Mahada, hada masjidun, walaupun berbicara sendiri. Nah, silahkan nanti juga mencoba dengan mufrodat ya, yang lainnya yang bisa diterapkan pada bab yang kita pelajari pada kesempatan kali ini.